Jadi bedanya sama koas adalah, atau koas sama dokter muda adalah, pada dokter muda dia nggak punya surat izin praktek. Jadi dia tidak bisa bertanggung jawab atas pasien, dan dia hanya di bawah supervisi sesuai arahan dari residen ataupun konsulen ataupun dosen. Nah, namanya dokter itu sarapannya kopi, ya, makan malamnya kopi. Ya walaupun nggak semua orang harus ngopi sih, tapi intinya dia butuh kemampuan untuk bisa profesional di waktu saat dia memang bekerja. Tapi kalau bisa dia tetap istirahat, ya tentu itu akan sangat baik. Saya rasa setiap orang punya suka duka masing-masing. Kalau saya mungkin apa ya? Saya rasa saya pribadi adalah orang yang mungkin dulu tuh kayak apa ya? Yang cukup bebas gitu. Maksudnya apa-apa tuh ya, maksudnya bukan mau ngatur orang, cuma kayak yang saya pengen ngatur hidup saya sendiri gitu. Cuma masuk PPDS ini ya bagaimanapun kita punya tanggung jawab beda ya, maksudnya kan udah lama nggak koas nih, kan koas juga belajar sih, sama aja sebenarnya mirip, cuma tentunya tanggung jawabnya lebih besar ya, terus habis itu beban belajar lebih besar, terus tuntutan non akademisnya juga nggak sedikit gitu, sehingga terkadang rasanya mungkin saya kagetnya adalah time management. Nah ini yang mungkin menjadi sampai sekarang saya juga masih belajar. Time management saya belum begitu baik menurut saya, sehingga kondisinya saya agak sulit untuk bisa menyelesaikan semuanya tuh di waktu yang tepat gitu. Saya masih ada yang terlambat gitu. Jadi penyesuaian waktu, penyesuaian kondisi, budaya, gitu kan. Karena tentunya apalagi yang udah koas, saya rasa akan sudah pernah melihat budaya masing-masing di departemen masing-masing itu beda-beda, dan tentunya yang kita tahu pas koas itu kasarnya masih sangat minim gitu. Kita nggak tahu sebenarnya ngapain aja sih residen tuh gitu kan. Sesungguhnya ada tuntutan apa aja sih, dia harus bisa ngapain aja, itu belum banyak kelihatan di koas. Cuma pada saat kita residen baru nih, oh ternyata jadi residen tuh gini ya gitu. Maksudnya beda ya sama kehidupan biasa gitu. Bedanya memang nggak bisa dipungkiri, kan kasarnya dia kerja iya, belajar juga iya, jadi kayak dia koas gitu ditambah kerja sebagai dokter umum, jadi emang lebih a new whole level lah gitu. Saya nggak bisa bilang itu duka juga ya, cuma itu menjadi pelajaran lah buat saya, itu sebuah challenge atau tantangan saya buat bisa berkembang. Terus yang membuat saya senang sih, saya rasa yang pasti ini adalah bagaimanapun ya, saya rasa ini adalah satu-satunya cara untuk bisa menjadi psikiater. Ya kan, jadi dan dengan begitulah harapannya setelah jadi psikiater bisa memberikan manfaat lebih, sehingga saya merasa patut disyukuri bahwa betapapun beratnya, sibuknya, pusingnya jadi PPDS, juga tidak menghapus rezeki untuk menjadi PPDS itu bukanlah rezeki yang semua orang bisa dapatkan. Jadi buat saya itu hal yang patut disyukuri. Bukan berarti kalau ada yang ngeluh gini kayak, aduh gue capek banget nih, aduh ngurusin pasien, terus kita bilang, lu bersyukur lah, nggak gitu guys, oke? Itu namanya toxic positivity guys. Jadi minimal kalau saya bilang, kalau ke diri kita boleh kita menyalahkan bersyukur, tapi bukan berarti kita jadi toksik sama diri kita juga ya. Tapi intinya kalau sedang bisa untuk bersyukur, maka bersyukurlah. Kalau sulit, maka coba bikin gratitude journal, seperti itu nanti malah jadi cerita psikoterapi. Tapi intinya itu. Kalau kasus menarik apa ya? Ya ini baru sih. Saya kalau ingat kejadian hari itu, karena saya beneran berkaca-kaca, saya ingat banget, saya hampir nangis. Jadi ada seorang ibu, umurnya masih 21 tahun apa 22 tahun gitu. Beliau masuk ke rumah sakit kedua kalinya, dia masuk ke IGD rumah sakit kedua kalinya, karena tahun lalu dia pernah dirawat juga. Hari ini kali ini dia masuk tuh anaknya,
ya dia baru melahirkan beberapa saat, saya lupa berapa minggu yang lalu gitu. Yang tahun lalu juga dia baru saja melahirkan beberapa minggu yang lalu, terus dia dibawa ke IGD, rumah sakit jiwa. Dan memang kalau gitu ya, namanya peripartum depression atau postpartum depression itu berulangnya biasanya setelah melahirkan sesuai dengan namanya. Dan sarannya memang harusnya kalau orang udah pertama kali kayak gitu, pada saat mau hamil lagi konsultasi dulu ke psikiater, karena memang ada risiko seperti itu. Ibu ini nggak mau ngomong 2 minggu. Ya, kurang lebih 2 minggu. Nggak mau ngomong 2 minggu, makan sedikit, tidur sulit, bahkan kalau BAB, BAK di kamar, nggak ke kamar mandi. Nah, kecuali dia lagi di luar, dia akan ke kamar mandi. Intinya dia nggak mau ngomong. Sampai intinya, waktu itu saya sama dosen saya coba obatnya dimaksimalkan, ditambah ini, ditambah itu, kasih terapi yang tadi ECT, segala macam. Kenapa ya aku nggak membaik-baik? Sampai akhirnya saya ngelihat dia lagi main kepo ame-ame gitu sama pasien lain. Terus dia senyum. Pas dia senyum itu saya hampir nangis karena diagnosis pasien ini berat banget. Kita observasi bunuh diri buat pasiennya. Pasien ini sudah mau naruh anak di tengah jalan buat ditabrak sama mobil. Pemikirannya sudah sekacau itu, sampai hari itu dia bisa senyum. Sampai hari itu saya tanya, kenapa? Kok bisa senang hari ini? Karena saya pengen pulang, dok. Saya pengen balik lagi ketemu sama anak saya. I cannot, this is so heartwarming, gitu. Dia. Jadi saya rasa di situ saya sadar bahwa kehadiran psikiater itu begitu dibutuhkan. Dan saya rasa kalau ada semakin banyak psikiater, kejadian-kejadian ini lebih bisa diminimalisir dan juga lebih baik tertanganinya. Dan saya merasa bahwa ya udah, pilihan saya, pilihan teman-teman saya di psikiatri itu adalah pilihan yang tepat, dan insya Allah kita berdampak buat banyak orang. Saya rasa itu. Kayaknya saya bukan tipe yang banyak belajar, jujur gitu. Cuma pada saat di PPDS ini, saya jadikan pasien sebagai trigger saya. Karena saya tahu saya tuh males gitu kalau tiba-tiba buka buku dan baca. Tapi kalau ketemu sama seorang pasien, misalnya, pasien ini gini gitu, saya akan challenge diri saya sendiri gitu. Atau apalagi kalau ditanya sama dosen ya, kamu kenapa diagnosis pasien ini? Ini dok. Misalnya, kenapa diagnosis pasien ini schizophrenia? Karena dia ada waham, ada halusinasi, sama disorganized thought. Apa sih definisi disorganized thought, Du? Nah, momen-momen terdiam itulah momen-momen mau belajar. Jadi, buat saya belajarlah pada waktunya, artinya jangan menunda saat ada keinginan belajar, ya, tapi jangan diforsir juga sehingga kamu lupa buat ngurus diri. Jadi, buat saya itu hal yang penting ya. Jadi intinya kita sekali lagi punya 3 fungsi, tiga-tiganya harus berjalan, yaitu fungsi pekerjaan atau pendidikan yang kita belajar. Yang kedua, kita punya fungsi sosial, usahakan tetap ketemu sama teman-teman. Jadi kita punya support system juga, dan sama keluarga tentunya, apalagi yang sudah berkeluarga. Dan yang ketiga, kita harus punya fungsi perawatan diri. Ya kadang saya sendiri lupa sih, cuma sangat-sangat diusahakan. Bagaimana time management-nya? Pasti teman-teman di Mabim ya udah diajarin 4 kuadran. Penting mendesak, penting tidak mendesak tidak penting, dan tidak penting tidak mendesak. Ya. Saya juga pernah kok ngajarin itu. Tapi sampai sekarang belum sempurna saya mengamalkannya gitu. Intinya kita masih sama-sama belajar. Tapi kalau saran saya ya, senior saya juga pernah ngasih tahu tuh. Kalau udah mulai harusnya tiap hari ya, cuma apalagi kalau udah mulai bingung, tulis semua yang mau dikerjain, pilih, pisahkan. Apalagi kalau orang-orang yang sudah terbiasa untuk punya to-do list, itu biasanya akan sangat bagus. Tapi ada resiko juga orang yang punya to-do list itu agak stres kalau to-do listnya nggak ke checklist. Jadi silakan pick your own style.
kalian mau jadi seorang seperti apa, mana yang paling nyaman buat kalian. Pada intinya adalah kalau kalian bingung, baik itu pikiran tentang tugas atau pikiran-pikiran yang nggak nyaman buat kalian, tulis. Oke? Dan saya rasa gitu sih, tidur yang teratur itu juga penting sebisa mungkin, karena maksudnya teratur itu nggak harus lama ya, tapi teratur waktunya sehingga circadian rhythm kita tetap terjaga. Ya saya rasa itu ya. Jadi kalau ditanya sih, saya selalu belajarlah pada waktunya. Kalau saya tipe yang ada sih yang bisa belajar terus-menerus, ada. Cuma intinya kalau saya, saat ada tuntutan belajar, maka saya akan belajar sebaik mungkin. Jadi jangan menyusahkan kalian sendiri, tapi jangan juga jadi menggampangkan, karena bagaimanapun yang akan punya ilmu itu kalian pada saat nanti sudah jadi psikiater. Itu sih bedanya pada saat kita PPDS nih udah jadi kasarnya yang dikonsultasikan gitu. Kalau kita mau ngerujuk kemana lagi kan gitu. Ya, itu sudah tersebutkan sesungguhnya apa yang harusnya dimiliki oleh Pak Residen Psikiatri yang mungkin tidak menjadi kewajiban bagi residen lainnya adalah pendekatan biopsikososial. Sebagai gambaran aja ya, setiap gangguan psikiatri selalu ada faktor biopsikososialnya. Sama seperti rumah kebakaran, selalu ada apinya, ada kayunya, ada gas yang meleduk. Kalau nggak ada satu-satunya, nggak akan kebakaran. Wah, ada gas. Wah ada gas dan ada kayu, nggak ada api, ya nggak kebakaran. Wah ada api, ada kayu, cuma dikit, paling juga kebakaran dikit, nggak gas meleduk. Ada gas, ada api, nggak ada kayu, ya apa yang dibakar kan gitu. Jadi intinya tiga-tiganya harus ada. Nah, jadi setiap kondisi itu bagaimana pendekatannya tadi ya. Kita tuh kalau bikin laporan kasus itu, kalau misalnya kalian di Esker nih, mungkin belajar namanya patofisiologi patomekanisme, atau ditulis di patat, ya kan. Itu kalau ya memang kita akan bikin patofisiologi dalam bentuk biologisnya, gitu ya. Tapi kita juga kalau di psikiatri akan bikin bentuk formulasi psikodinamika. Jadi apa itu isinya adalah apa yang terjadi sejak pasien lahir sampai saat dia punya gangguan jiwa, dan bagaimana kondisi dia, trauma dia, pengalaman masa lalu dia, cara dia menghadapi stres, cara dia menanggapi orang lain, cara dia bersosialisasi, itu berhubungan dengan kondisi mental dia sekarang. Sehingga pengobatan kita dari biologis juga akan masuk dengan obat-obatan. Selanjutnya kita akan masuk juga dengan kognitif behavioral terapi ataupun psikoterapi lain yang mengubah pola pikir dia dan cara dia menangani masalah. Terakhir kita juga akan ada terapi keluarga. Kan gitu ya. Anaknya udah stres, emang kerjaannya nekenin, kayak misalnya ada anak FK gitu ya. FK gitu kan, mungkin tahulah sendiri ya tugasnya kayak gimana. Atau mungkin pas koas gitu kan, terus ditanyain sama orang tuanya kebetulan nggak paham, misalnya gitu kan, kamu nih kok lebaran cuma pulang 2 hari, Natal cuma pulang 2 hari, terus balik lagi gitu kan. Ya bagaimana ya mamake, aduh kan koas nggak bisa ditinggal gitu kan. Jadi kayak gitu kita perlu terapi juga. Contoh misalnya buat ibu, bapak, anaknya sudah berjuang, mohon untuk lebih bisa diapresiasi kondisinya, diapresiasi upaya-upayanya. Nah, keuntungannya dalam pendekatan biopsikososial adalah pendekatan yang holistik sehingga dampaknya pun holistik. Jadi, dia tidak hanya sehat secara fisik, tapi dia juga memiliki ketahanan mental yang baik, punya resiliensi, dan kita berusaha mengubah lingkungannya di lingkungan yang lebih positif. Gitu. Tantangannya apa? Tentunya akan memakan waktu lebih banyak, effort lebih banyak, konsiderasi lebih banyak, dan kesulitannya adalah begitu uniknya manusia diciptakan sama Allah itu menjadi tantangan yang harus kita pikirin. Kalau orang yang misalnya mikirinnya mungkin, oh kenapa dispepsia? Oh karena dia asam lambungnya meningkat. Kenapa? Oh karena proton pumpnya gini-gini. Segala macam. Udah, tapi itu terjadi pada setiap manusia. Semua orang yang dispepsia pasti asam lambungnya tinggi. Kalau asam lambungnya nggak tinggi, nggak bakal dispepsia. Kan kasarnya gitu ya. Nah, pada kondisi psikiatri, setiap orang punya cerita masing-masing. Dan cerita itu mengandung rasa di dalamnya. Jadi bagaimana dia merasakan sesuatu, memperhatikan sesuatu. Dan cerita yang diwarnai dengan rasa itulah yang akan menjadi modal kita buat bisa membantu pasien. Walaupun itu memakan waktu ataupun effort lebih banyak, tapi tentu dampaknya lebih holistik dan juga lebih tahan lama.
Um, saya sangat menentang kata-kata dokter kok sakit, psikiater kok ke psikiater lain, dokter kok ke psikolog. Saya sangat menentang kata-kata itu. Kalau di kepala kita masih ada itu, artinya stigma kita terhadap kesehatan mental masih besar. Nah, jadi kalau apakah ada stres? Ada. Dan stres itu bagaimana? Itu stres yang berat mungkin nggak? Mungkin. Apakah stres wajar? Wajar. Oke? Semua orang boleh stres dan semua orang mungkin stres. Tergantung pertanyaannya adalah apa yang dilakukan setelah stres. Apakah berusaha menolak, denial, apakah malah melimpahkan stres itu ke orang lain, atau dia berusaha mencari pengobatan ataupun pemulihan atas dirinya. Saya tahu kok orang yang masuk PPDS itu nggak sedikit yang stres, apalagi bagian-bagian yang mungkin tekanannya lebih besar ya daripada psikiatri mungkin ya. Perlu saya sampaikan bahwa ada masanya. Ini buka-bukaan ya. Saya mau menunjukkan bahwa tidak sepatutnya kita punya stigma, apalagi terhadap diri kita sendiri ataupun PPD psikiater ataupun psikiater. Saya ada masanya ke psikolog. Dan saya nggak malu atas itu. Bukan berarti kalau ke psikolog itu malu-maluin, berarti jangan ke psikiater FK4, orangnya stres ya, kemana juga, lu bakal stres pasti. Namanya lu pendidikan hidupnya. Orang yang stres itu, selama stresnya dalam batas normal, artinya tidak berkepanjangan, dia tidak sampai menimbulkan gangguan psikiatri atau gangguan mental yang serius gitu, ya itu akan membuat dia akan meningkatkan kemampuan dan ilmunya kan gitu ya. Nah, nama daya dulu juga namanya ditempa gitu. Jadi, memang walaupun ya saya nggak akan bahas lebih banyak bagaimana batasan stresor yang baik, stresor yang buruk. Saya rasa itu akan dibahas di tempat lain. Cuma buat saya mau menyampaikan bahwa ada masanya saya ke psikolog. Dan teman-teman sekalian, dokter, koas, PPDS, ataupun apalagi PPD psikiatri, saya rasa bukan berarti kalian nggak mampu nanganin diri sendiri. Sepinter-pinternya dokter juga ke dokter lagi kok. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Jadi kalau buat saya pernah bahkan pernah sampai ke psikolog juga untuk bisa menanyakan bagaimana baiknya solusi atas kondisi saya. Dan salah satu mungkin nanti kalian akan belajar juga tentang mindfulness, bagaimana kita harus bisa mengetahui bahwa kita hidup hari ini di sini, bukan di masa lalu, dan kita tidak bisa mengubah masa lalu, bukan juga di masa depan kita tidak bisa mengendalikan masa depan. Contohnya apa? Saya udah belajar, saya udah ngafalin semua case SOKA. Harusnya SOKA saya nilainya bagus ya. Besok pas datang SOKA atau datang ujian kalian, pengawasnya killer, nilainya buruk. Terus kalian bilang, kenapa sih kok nilainya buruk? Itulah, karena kita berusaha mengendalikan masa depan. Tapi bukan berarti kita harus ngejudge, ya lu berusaha mengendalikan masa depan, ya enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak gitu, ya ditemenin, tapi ya kita harus paham bahwa buat diri kita berusaha seperti itu. Dan buat saya sih kalau udah mulai stres, ya kita tahu mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya adalah yang tidak bisa kita kendalikan adalah banyaknya tugas. Nah, terus bagaimana cara mengendalikan diri kita? Minimal tidak reaktif. Reaktif itu artinya langsung merespon secara emosional atau bahkan tanpa emosi sama sekali, tanpa perasaan tentang sesuatu. Sedangkan yang harus kita lakukan adalah responsif. Jadi saat kita melihat sesuatu, apalagi hal yang buruk, kita tanyakan dulu. Kita tunggu 5 detik, biasanya tahan dulu 5 detik sampai 10 detik, terus nanya, harusnya saya respon kayak gimana ya ini? Apakah harus saya respon sekarang atau bisa nanti? Atau bisa saya kerjakan sekarang tugasnya atau bisa nanti? Kalau sekarang, manfaatnya apa, susahnya apa, kalau nanti manfaatnya apa, susahnya apa. Jadi, itu akan membantu kita responsif. Jadi, kita juga misalnya mendengar sesuatu yang nggak nyaman dari orang, itu nggak langsung kayak misalnya kita ngomongin, lu lalet banget sih jadi orang gitu misalnya. Nah, itu kan kita kayak, siapa yang lihat, lu kali ya nggak? Tenang dulu, 5 detik, apa saya harus respon? Oh enggak. Kalaupun harus respon, responnya apa? Responnya, saya nggak lelet kok, cuma kebetulan lagi capek.
harus diomongin sekarang nggak? Oh, nggak, bisa nanti aja. Udah, ngelewas dulu aja. Nanti kalau dia nanya lagi, maaf ya, tadi lagi capek, makanya agak lelek. Itu yang akan membantu kita menangani stres. Jadi intinya adalah berusaha mindfulness. Kita akan belajar juga mungkin kalau masuk ke psikiatri ya. Dan juga tentunya kita bisa mengetahui mana yang kita bisa kendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan. Dan di saat kita merasa sendiri, yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan pernah berhenti dan berputus asa untuk minta dan berdoa. Sekalipun kita kayaknya kok sholatnya udah diburu-buru, berdoa jarang, zikir jarang karena sibuk, saya rasa bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Jadi jangan lupa untuk banyak berdoa juga, karena bagaimanapun ya beliau ataupun zat itulah yang akan membantu kita. Gitu deh. Itu tadi kan fotonya, kalau kalian lihat ada foto sayanya itu teman angkatan saya. Betul, saya angkatan cuma berdua. Dan dia kalau di RSIS itu apalagi udah kelas tahun yang ada yang namanya RSIS Idol. Itu ya kalian kalau mau lomba nyanyi bisa di RSIS Idol. Itu non akademis ya. Kalau ada juga yang mau mungkin psikiatri kemarin juga menang lomba TikTok. Apalagi ya. Jadi sebenarnya kerjaannya nggak juara 1 sih, juara 2 ya. Tapi intinya sih kerjaannya nggak melulu belajar ya. Jadi silakan manfaatkan keahlian kalian, keahlian kita semua ya tentunya pada saat nanti sudah jadi psikiatri, untuk ya nggak cuma belajar gitu, tapi juga bisa melakukan hal-hal yang mungkin baik juga. Bagi yang mungkin suka berorganisasi, bisa bergabung sama IPTA yang tadi, bisa ngurusin di kepengurusan residen gitu kan. Bagi yang juga misalnya yang lain, apalagi ya, ada yang mau bikin publikasi internasional, kayak mungkin kalau di ESKET atau di BEM itu ada SRC, itu juga orang-orang seperti itu akan sangat membantu meningkatkan pengetahuan lah di bagian atau di departemen, karena dia juga banyak melakukan riset. Jadi saya rasa sih dimanapun kemauan kalian untuk bisa berkembang secara akademik ya, seni atau ada yang mau ke organisasi, ada yang mau ke riset, boleh. Mungkin nggak ada UKM kayak pas kita di SK, tapi ya skill-skill itu nggak akan hilang juga sih. Maksudnya kalau kita memang mau mengembangkan sih, insya Allah akan tetap berguna dan juga tetap bisa kita asah pada saat sudah jadi presiden. Oke. Coba share screen lagi ya. Oke. Ini saya gabung ya antara konsultan sama peminatan, jadi nggak semuanya ada konsultannya setahu saya, tapi ada yang minat di bagian ini juga. Kita ini minimal kita bisa tahu bahwa ada yang mungkin mau mendalami psikometri, yang tadi kita udah bahas ya tentang bagaimana bisa mengukur, mengkuantifikasi sesuatu yang kualitatif dari perasaan pasien, psikoterapi, talk terapi. Memang ini akan banyak juga bersinggungan sama psikolog, karena psikolog juga melakukan banyak talk terapi. Terus psikiatri anak dan remaja, ini ya tadi ya, kalau di FK4 sendiri, senternya fokus di psikiatri adiksi sama psikiatri anak remaja. Kita memang punya 2 keunggulan di bagian situ, dan penelitian-penelitiannya pun akan ke arah sana. Saat ini kayak Dr. Vera itu sedang dalam proses penelitian tentang pengembangan strategi pencegahan bunuh diri berbasis institusi pendidikan. Jadi sedang bagaimana kayak mungkin teman-teman kalau misalnya udah SK sekarang nih ya, mungkin semester 2 atau 3 itu udah lihat ada guideline henti jantung, ada guideline asma, ada guideline COPD, ada guideline tentang pengukuran antropometri. Pertanyaannya, emang ada guideline bagaimana pencegahan bunuh diri? Kan kita belum banyak nemuin ya. Nah, inilah yang ingin dibentuk, apalagi dilakukan di institusi pendidikan, karena kami rasa itu penting sekali agar ya bisa mendekati lebih cepat ya. Kalau kita bikinnya di rumah mungkin atau di tempat lain juga bisa, tapi senter pendidikan kan sangat erat hubungannya sama anak dan remaja. Terus psikiatri geriatri ini beda banget ya. Metabolisme orang yang sudah 60 tahun, geriatri ini BTW lansia. Orang yang sudah lansia di atas 60 tahun, metabolismenya berubah, sikapnya berubah, pemikirannya berubah, cara menanganinya berubah, itu dipelajari sendiri di psikiatri geriatri.
Terus ada psikiatri adiksi, kita udah paham juga tentang penyalahgunaan zat atau ketergantungan zat, ini ada di psikiatri adiksi. Biasanya banyak bekerja sama BNN dan dari kepolisian. Terus consultation liaison psychiatry, ini tadi adalah, atau disingkat CLP, adalah bagian psikiatri yang menjadi konsultan dari bagian lain atau mendampingi dan bekerja sama dengan bagian lain untuk menyelesaikan masalah. Psikiatri forensik, ini kalau kalian mau tahu orang-orang yang diwawancara kondisi psikiatrinya, terus di-assess sama psikiater di pengadilan atau yang akan menjadi juru bicara, menjadi saksi, itu bagian psikiatri forensik ini. Contohnya kayak misalnya ada orang yang bunuh orang lain, terus dia disuspek gangguan jiwa. Itu kan miliknya psikiatri forensik banget buat jawab. Atau misalnya ibu-ibu yang ngebuang anaknya, infanticide atau membunuh anak itu kan sebuah pelanggaran hukum ya. Tapi kalau ibunya ini depresi atau psikotik, ya itu bisa dipertimbangkan lebih lanjut kalau urusan psikiatri forensiknya dilaksanakan. Ada psikiatri militer juga tentunya, karena memang militer ataupun tentara ini juga punya banyak konsep psikiatri. Ada juga psikiatri religion spiritual. Wah, saya kalau dengar waktu itu ikut webinarnya keren banget sih, ini whole new level banget bagaimana menjelaskan hal-hal spiritual dalam bentuk biologis dan psikiatri. Terus ada psikiatri biologi dan psikofarmakologi, ini juga tentunya hubungan sama sel-sel, bagaimana neurotransmitter. Ada psikoseksual dan marital, tentang ya psikoseksual, bagaimana misalnya tentang orang yang sudah schizofren masih bisa nikah nggak ya, atau bagaimana sih hubungan seksnya, atau mungkin kalau misalnya orang sudah menikah terus misalnya ada yang ada cekcok atau misalnya ada pertengkaran di bagian apa yang harus dilakukan, apakah ada resiko penyakit yang lain gitu kan. Terakhir sih ya, sampai sekarang ada psikiatri komunitas, rehabilitasi psikiatri dan trauma psikososial. Jadi komunitasnya luas sekali dan memang tujuannya tidak hanya satu pasien tapi fokus pelaksanaannya ke hal yang lebih luas gitu. Dan more to develop, masih banyak lagi yang bisa dipelajari dan mungkin dikembangkan. Saya rasa itu hal yang menarik juga di psikiatri, bahwa perkembangannya masih sangat minim sehingga kita punya banyak hal untuk kita eksplor bersama. Sama seperti dokter yang lain ya, sama aja sebenarnya, kayak yang tentunya kalau mau klinis bisa di rumah sakit, ada yang mau jadi manajemen rumah sakit, ada yang mau lebih banyak ke edukasi komunitas, gitu kan? Ada juga yang mau misalnya jadi, yang tadinya dari militer TNI mau jadi psikiater juga bisa, gitu kan? Terus apa lagi ya? Mau jadi dosen tentunya bisa juga. Terus banyak sih saya rasa cabang ilmunya sama seperti dokter pada umumnya sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya mau jadi entrepreneur, sociopreneur juga bisa aja. Jadi keilmuan psikiatri ini nggak terbatas hanya untuk menangani pasien per pasien, tapi juga tergantung kebutuhan kalian mau diarahkan kemana. Itu sama kayak kalau perasaan dulu biasanya ada career expo yang khusus bukan cuma tentang ini ya, bukan cuma tentang departemen atau koas ataupun residensi, tapi lebih ke arah setelah jadi dokter mau jadi apa. Itu banyak sekali, saya rasa mau nulis buku, mau jadi dokter kepresidenan, itu mah tergantung masing-masing. Menjadi kepala dinas enggak. Intinya ilmu psikiatri ini adalah sebuah ilmu yang versatile, gitu, bisa digunakan di mana saja saya rasa. Saya nggak punya data soal itu, jadi saya nggak bisa memberikan jawaban yang pasti ya, dan saya nggak mau tahu juga sudah beneran dikit apa enggak gitu. Cuma sebenarnya di setiap puskesmas itu dibekali dengan puskesmas yang sudah terakreditasi, biasanya ada bagian keswanya kan, bagian kesehatan jiwa sebagai program tambahan, di mana di situ juga biasanya ada form screening sebenarnya buat pemeriksaan singkat dan tentang masalah ataupun kondisi kejiwaan gitu. Tapi saya rasa nggak semua puskesmas rutin melakukan itu karena mungkin terasa lama atau mungkin terasa tidak ada dampaknya gitu. Nah, kalau ditanya, tapi biasanya malah menurut pengalaman saya sih ketika pasien dikasih kuesioner itu malah dia pengen jawab. Jadi sesungguhnya itu saya nggak bisa jawab apa memang masih sedikit.
tools-nya atau instrumen buat menanyakan atau men-screening itu ada, cuma saya rasa belum banyak belum banyak terlihat lah memang. Terus kapan seharusnya di screening? Kapan saja. Sama kayak orang, kenapa orang general check up tiap tahun? Kenapa nggak ada yang screening kesehatan mental tiap tahun? Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan dikotomikan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental gitu. Kayak yang bukan berarti kalau nggak kelihatan berarti nggak sakit gitu. Kita kan kalau ngeliatin orang patah tulang gitu, patah kaki gitu ya, kita kan nggak mungkin bilang, lu jalan dong, lari kek gitu, nggak mungkin kita bilang. Cuma orang depresi yang emang rasanya susah banget buat ngangkat kaki aja, buat turun dari tempat itu susah, kan kita bilang, lu jalan kek, lu lari kek gitu kan. Belum lagi pakai yang kalau kita lihat orang main cat itu kan diare, kadang kita bilang, lu berhenti main catnya, coba berhenti gitu main catnya, bisa nggak? Dan kan kita kalau orang depresi, orang nangis, lu nangis, berhenti deh nangisnya. Kalau mau juga udah berhenti, sama kayak orang main cat, gue juga kalau bisa berhenti main cat, gue berhenti. Cuma nggak bisa. Jadi ya, saya rasa itu analogi yang mungkin bisa dijadikan gambaran, dan sesungguhnya tidak bisa kita dikotomikan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental gitu. Ya boleh aja sih, maksudnya kemanapun boleh aja saya rasa, dan psikiater maupun psikolog tahu kok kapan baiknya dia merujuk ke psikolog maupun psikiater gitu. Salah satu psikiater yang saya tahu juga pada saat ada pasien datang ke dia bakal nanya, kok kira-kira setelah ketemu sama saya kamu mau ke psikolog yang mana? Nggak apa-apa. Ada pasien juga yang saya kenal konsultasi ke psikolog iya, tapi juga dapat pengobatan medis dari psikiatri iya, dan itu nggak ada masalah gitu. Cuma yang membedakan kan kalau psikiater dia punya ilmu dokter ya, jadi dia memang diperkenankan untuk memberikan farmakoterapi, tidak hanya talk terapi. Itu aja yang membedakan gitu kan. Memang biasanya pengobatan dengan obat itu terasa lebih cepat, tapi kalau nggak dibarengi juga dengan psikoterapi atau talk terapi, dampaknya bisa transien atau mungkin nggak panjang gitu. Maksudnya hanya saat obatnya bekerja aja. Nah ini yang diharapkan sih bisa bekerja sama. Jadi kalau ditanya, boleh nggak ke psikiater langsung? Ya boleh, nggak apa-apa juga gitu. Kayak misalnya kalian, Kang, sekarang kan banyak yang hamil ya, boleh nggak ya ibu hamil langsung ke spesialis obgyn, nggak ke bidan dulu? Ya boleh, nggak apa-apa. Nanti SPG-nya bakal bilang gitu kan, Bu, kalau kontrol kehamilan per 3 bulan, trimester, sama bidan aja, sama psikiater juga. Kalau misalnya ini obatnya udah bagus, kondisinya membaik gitu kan, kalau kamu mau datang juga ke psikolog, boleh. Oh, enggak. Toh tapi saya baru kesini lagi, boleh juga. Jadi nggak ada batasan sebenarnya yang terlalu saklek, pilih aja masing-masing. Kalau psikolog biasanya lebih mendalam juga untuk misalnya kayak peminatan, tes IQ, itu biasanya psikolog juga banyak bantu. Jadi intinya kemana aja kalian mau datang, saya rasa nggak ada masalah ya. Cuma kalau kalian punya spesialisnya, oh saya nggak mau minum obat nih, misalnya saya masih mau terapi bicara aja ya, mungkin datang ke psikolog juga bisa, datang ke psikiater bisa. Tapi kalau misalnya, saya pengen cepet dapat obat dulu, nanti habis itu baru psikoterapi, ya datangnya ke psikiater. Kalau datang ke psikolog nggak bakal dapat obat. Saya rasa itu sih tergantung kontekstual dan kebutuhan masing-masing. Yang ingin saya sampaikan adalah kehadiran kalian itu dibutuhkan. Kehadiran kalian itu ditunggu. Dan kehadiran kalian itu insya Allah berdampak. Dan saya rasa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain dalam bentuk apapun. Jadi bukan berarti bagian lain tidak bermanfaat. Cuma kalau kalian apalagi tipe yang seperti saya mungkin pengen bisa mengisi kekosongan, maka psikiatri adalah salah satu yang sangat baik untuk dipilih. Bukan berarti promosi yang saya inginkan. Saya pengen ketika orang milih psikiatri bukan karena merasa psikiatri lebih gampang dari bagian lain, karena masih banyak stigma seperti itu. Tapi saya juga nggak menyalahkan, karena mungkin beberapa orang memang merasa seperti itu, ya nggak masalah, itu preferensi dia, bukan berarti saya ngejudge dia salah, pilihan dia. Tapi buat saya, ketika kalian memilih sesuatu karena gampangnya, hal tersebut bisa jadi susah. Tapi kalau kalian memilih sesuatu karena kalian minat, kalian memilih sesuatu karena kalian niat, kalian memilih sesuatu karena kalian ingin berdedikasi, sulit pun itu akan tetap kalian jalani. Jadi
Tidak perlu ada tidak perlu ada alat untuk terapian khusus, yang penting mulai belajar. Saya ingat sekali pernah ada psikiater dari Afrika Selatan yang datang ke Indonesia dan bilang sama saya, yang bilang sama audiensnya, it is not often to see a psychiatrist holding a stethoscope. Itu tidak sering gitu, tidak sering kita menemukan psikiater itu bawa stetoskop. It is not as often as internist or also cardiologist. Nggak sesering kalau kita ngelihat dokter-dokter penyakit dalam ataupun kardiolog yang bawa stetoskop gitu kan. Why? Dia nanya kenapa gitu kan? Because your ear and your heart is your stethoscope. Jadi telingamu dan hatimu adalah stetoskopmu. Empatimu adalah alat diagnosismu. Jadi, asah telingamu untuk mendengarkan secara aktif, asah hatimu untuk bisa merasakan, dan asah empatimu untuk bisa membantu orang. Dan saat itulah kamu ditunggu di psikiatri. Terima kasih.